Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jesse Aska Maulida dari program studi Ilmu Hukum. Saya akan menjelaskan mengenai pandangan Islam tentang interaksi manusia dan lingkungan. Langsung saja, dalam pandangan Islam, alam semesta termasuk bumi seisinya adalah ciptaan Tuhan dan diciptakan dalam kesetimbangan, proporsional dan terukur atau mempunyai ukuran-ukuran, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Manusia juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari alam. Sebagai bagian dari alam, keberadaan manusia di alam adalah saling membutuhkan, saling terkait dengan makhluk yang lain. Manusia dalam hubungannya dengan Tuhan, berhubungan pula dengan alam sebagai sesama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam berhubungan dengan Sang Pencipta ini, manusia memerlukan alam sebagai sarana untuk mengenal dan memahami Tuhan. Sementara itu, alam berhubungan pula dengan Tuhan yang menciptakan dan mengaturnya. Dari alam pun tunduk terhadap ketentuan atau hukum-hukum atau qadar yang telah ditetapkan yang Maha Pemelihara alam. Agar manusia bisa memahami alam dengan segala hukum-hukumnya, manusia harus mempunyai pengetahuan dan ilmu tentang alam. Upaya manusia untuk bisa memahami alam dengan pengetahuan dan ilmu ini pada hakikatnya merupakan upaya manusia untuk mengenal dan memahami yang menciptakan dan memelihara alam, agar bisa berhubungan dengannya. Seperti yang tertera pada surat Al-Qasas ayat 77, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang berbuat kerusakan. Kemudian, dalam konsepsi Islam, manusia merupakan khalifah di muka bumi. Secara etimologis, khalifah merupakan bentuk kata dari kulifun, yang berarti pihak, yang tepat menggantikan posisi pihak yang memberi kepercayaan. Menurut Quraisy Shihab, kekhalifahan ini mempunyai 3 unsur yang saling berkait. Dan yang pertama, manusia yang dalam hal ini dinamai khalifah. Kedua, alam raya yang ditunjuk oleh Allah sebagai bumi. Dan yang ketiga, hubungan antara manusia dengan alam dan segala isinya. Selanjutnya, ada lingkungan hidup dalam perspektif Islam. Dalam perspektif Islam, manusia dan lingkungan memiliki hubungan relasi yang sangat erat karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam ini, termasuk di dalamnya manusia dan lingkungan dalam keseimbangan dan keserasian. Keseimbangan dan keserasian ini harus dijaga agar tidak mengalami kerusakan. Kelangsungan kehidupan di alam ini pun saling terkait, yang jika salah satu komponen mengalami gangguan, maka akan berpengaruh terhadap komponen yang lain. Lingkungan merupakan bagian dari integritas kehidupan manusia, sehingga lingkungan harus dipandang sebagai salah satu komponen ekosistem yang memiliki nilai untuk dihormati, dihargai, dan tidak disakiti. Lingkungan memiliki nilai terhadap dirinya sendiri. Integritas ini menyebabkan setiap perilaku manusia dapat berpengaruh terhadap lingkungan sekitarnya. Allah Subhanahu wa taala melarang perbuatan merusak lingkungan hidup karena dapat membahayakan kehidupan manusia itu sendiri. Seperti yang dikatakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rum ayat 41, telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka bagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Dan yang terakhir, kesimpulannya, dalam pandangan Islam, manusia ialah makhluk terbaik di antara semua ciptaan Tuhan, dan berani memegang tanggung jawab mengelola bumi. Maka semua yang ada di bumi diserahkan untuk manusia. Oleh karena itu, manusia diangkat menjadi khalifah di muka bumi. Sebagai makhluk terbaik, manusia diberikan beberapa kelebihan di antara makhluk ciptaannya, yaitu kemuliaan, diberikan fasilitas di daratan dan laut,
mendapat rizki dari yang baik-baik, dan kelebihan yang sempurna atas makhluk lainnya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.